yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini takwa yang sebenar-benarnya. Sebelum Allah memanggil kita, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, sebelum kita wafat, benar-benar kita sudah menjadi seorang muslim yang kafah. Benar-benar kita sudah menjadi hamba Allah yang berserah diri kepadanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini tiada daya dan upaya, tiada kekuatan yang kita miliki kecuali semuanya atas qadar iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah khairin jamaah salat rahimahumullah. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari yang ke-15 di bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Juli tahun 2022 Miladiyah. Pada saat ini alhamdulillah umat Islam yang Allah takdirkan menunaikan rukun Islam yang kelima telah menyelesaikan tahapan-tahapan proses pelaksanaan ibadah haji. Kita doakan agar saudara kita ini, mungkin ada keluarga, saudara, orang tua, atau anak atau tetangga, menjadi haji yang mabrur. Laisal jaza illa jannah. Haji yang mabrur yang pahalanya telah berikan tiada yang pantas kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di pertengahan bulan Zulhijjah, artinya kita sekitar 2 minggu lagi akan memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, 1 Muharram 1444 Hijriyah. Momentum mensikapi dan menghadapi tahun baru Islam sama halnya juga kita mensikapi momentum masuknya tahun baru Miladiyah. Maka kita semakin mentakorubkan diri kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Hasr dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Dan hendaklah setiap kita semua mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok, untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi hari perhitungan, yaumil hisab, untuk menghadapi pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Dengan memasuki tahun baru Islam nanti, maka bertambahlah usia kita. Secara formalitas, secara teori, umur kita bertambah. Tapi pada hakikatnya jatah kita yang telah Allah tentukan, telah Allah takdirkan hidup di dunia yang fana ini semakin berkurang dan akan memasuki fase di mana kita akan dijemput, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki alam kubur atau alam barzakh.
Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang beruntung. Masalah hadirin rahimakumullah. Ketika kita masih anak-anak, ketika kita sekolah, kita tentu ditanya, "Nah, nanti kalau sudah besar cita-citamu apa?" Semua kita punya cita-cita. Ada yang ingin menjadi seorang dokter, ada yang ingin menjadi seorang presiden, ada yang ingin menjadi seorang ulama, seorang kiai, dan berbagai macam cita-cita yang disampaikan. Tetapi kita umat Islam, kita punya cita-cita yang jauh lebih penting ketimbang cita-cita yang kita kejar, yang kita usahakan dengan mengeluarkan harta, jiwa, dan raga untuk mencapai karir kehidupan di dunia yang fana ini, yang sangat-sangat sementara. Bagi Allah Subhanahu wa taala terlalu mudah mengangkat derajat hambanya, tetapi terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan hambanya. Maka cita-cita umat Islam, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, adalah ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kemaslahatan sebagaimana doa-doa yang selalu kita bacakan setiap selesai sholat, setiap selesai acara-acara kegiatan rutinitas keagamaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ingin kita mendapatkan kemaslahatan, ingin kita mendapatkan kebahagiaan, hasanah dunia dan tentunya hasanah di akhirat. Karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka dunia tetap kita bercocok tanam, tempat kita mengumpulkan ibadah, mengumpulkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya, karena nanti akan dimintai apa? Pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh kita selama di dunia ini. Baik sebagai hamba Allah, Abdullah yang do'if ini, yang latif ini, yang tiada daya dan upaya, maupun sebagai khalifah Allah di muka bumi, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan masih tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriah ini, yuk kita semakin memperbanyak, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mentakarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah Allah apa yang terdapat dalam arkan Islam khamsah. Rukun Islam yang 5 dilaksanakan, ini merupakan rukun bagian yang pokok yang harus dilaksanakan. Mengakui dengan mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aqimus shalah, menegakkan salat, wa atuz zakah, mengeluarkan zakat, wa shauma ramadan, menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan jika mampu wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Menyempurnakan keyakinan kita terhadap arkanul iman sittah, untuk iman yang 6. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada para malaikat, keimanan kita pada kitab-kitab suci Allah, keimanan kita kepada Nabi dan Rasul, keimanan kita kepada hari akhir, dan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, qadar dan qadar. Maka dalam salah satu yang dijelaskan dalam sebuah mahfuzat pun juga dijelaskan bahwa al-yaum khairun min amsi wal warda khairun min al-yaum. Kita harus punya prinsip